Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, salat yang mana merupakan salah satu dari 5 rukun Islam merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada saat yaumil hisab. Salat merupakan garis pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainal rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah." Garis pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Perintah salat telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh berat untuk dilaksanakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam Al-Baqarah ayat 153 Allah pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah pun berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Perintah untuk melaksanakan salat fardu ini ada dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghazaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam ayat ini diterangkan bahwa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghazaqil lail. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai waktu malam. Maknanya adalah Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa qur'anal fajr, dan dirikanlah salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Selain sholat-sholat fardu, Allah pun memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Di antaranya sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah dan ba'diyah yang mengiringi sholat fardu, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Di antara sholat-sholat sunnah, ada satu sholat sunnah yang bernilai sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Muslim, sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai salat yang paling utama setelah salat fardu. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatul lail, salat malam." Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, salat tahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Saudara-saudaraku, selain sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat pun dapat membawa dampak yang positif bagi kesehatan tubuh kita, terutama dari gerakan-gerakan salat. Seperti
Rutinitas ruku 17 kali dalam 5 waktu sholat fardu dapat melatih tubuh kita untuk merefleksi otot-otot tubuh kita, sehingga melatih tubuh kita untuk selalu siap dalam berbagai macam kondisi. Gerakan lainnya seperti gerakan sujud. Dalam gerakan ini mampu untuk mengoptimalkan aliran darah, terutama pada bagian atas pada tubuh kita, pada mata, hidung, dan telinga. Duduk di antara dua sujud. Pada saat kita melakukan gerakan ini, ada otot kita yang terpijit, sehingga bagian otot tersebut dapat terjaga kesehatannya. Duduk tahiyatul akhir. Pada saat kita melakukan gerakan ini, otot-otot kita pun dilakukan refleksi, direlaksasi, terutama pada otot bagian leher kiri dan kanan pada tubuh kita. Masya Allah, sholat itu selain sebagai sarana kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, ternyata sholat itu pun dapat membawa manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan pada tubuh kita. Karena itu saudara-saudaraku, kerjakanlah sholat sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.